Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Zulaika dengan NIM 72114191005. Di proyek ke-6 ini kita akan bahas mengenai dasar-dasar spreadsheet. Jadi pada proyek ke-6 ini kita akan membuat sebuah faktur di mana dibutuhkan dua spreadsheet atau dua lembar kerja. Yang pertama adalah invoice atau fakturnya sendiri, dan yang kedua adalah lembar kerja diskon. Dalam faktur ini itu ada 4 item atau 4 barang, yaitu ada chair, kemudian table, lamp, dan juga pillow, di mana masing-masing item atau barangnya sendiri itu memiliki harga per unitnya masing-masing dan memiliki diskonnya masing-masing. Harga keseluruhan atau total faktur itu didapatkan dari harga per unit dikurangi dengan diskon, kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan. Untuk yang Monday ini adalah bulan 7, jadi ini adalah tanggal luar negeri, jadi diawali dengan bulan dulu. Bulan 7 tanggal 4 tahun 2006. Ini kalau kita membayarnya dari tanggal faktur sampai 30 hari kemudian, kita masih membayar sebesar ini, $2.206,27. Tapi kalau udah kelewat 30 hari, kita membayar lebih, dimana ada denda 1% sehingga menghasilkan amount due-nya segini. Kalau udah lebih dari 60 hari, ada denda 3%, jadi totalnya juga bakal lebih besar lagi. Pada lembar invoice yang kita lihat tadi, itu tentunya visualnya dibuat semenarik mungkin karena itu yang dilihat oleh pengguna atau pelanggan. Tapi kalau untuk yang lembar kerja diskon itu tidak diformat atau dibuat seadanya, ya memang segitu, karena emang untuk lembar kerja diskon ini itu tidak dilihat oleh pengguna atau pelanggan. Untuk spreadsheet sendiri itu memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan lainnya karena itu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Langkah awal yang perlu kita lakukan untuk membuat faktur tadi itu yang pertama adalah bukalah program Excel. Kemudian habis itu kita tahu tadi lembar kerjanya hanya 2, yaitu invoice dan juga diskon. Ketika kita membuka Excel, itu nantinya otomatis dia akan keluar 3 sheet. Jadi untuk yang sheet ketiga bisa kita delete atau hapus. Kemudian untuk yang sheet pertama dan sheet kedua kita rename. Untuk yang sheet pertama kita kasih nama invoice, dan untuk yang sheet kedua kita bisa rename dengan nama diskon. Selanjutnya adalah kita bahas terlebih dahulu mengenai lembar kerja diskon. Jadi lembar kerja diskon sendiri itu memiliki tujuan untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Jadi untuk yang tadi itu diskonnya itu bekerja atau memiliki proses seperti kalau harga per unitnya itu lebih dari $100, maka dia mendapatkan diskon 15%. Jika barangnya lebih dari $50, maka dia diskonnya 10%. Tapi kalau kurang dari $50, maka dia tidak mendapatkan diskon. Jadi untuk lembar kerja diskon itu sendiri tidak ada rumus tersendiri, tapi kita masukkan nilai-nilai seperti contoh yang tadi itu seperti biasa. Kemudian untuk yang nilai 50 dan 100 itu kan mata uang atau dolar, jadi kita gunakan perintah format diikuti dengan perintah sales, kemudian akan tampil perintah seperti ini. Maka habis itu kita pilih kategori adalah currency, yaitu format untuk mata uang, kemudian decimal place-nya adalah 2, kemudian semuanya kita pilih yang dolar. Kemudian kita oke, maka nanti otomatis yang 50 dan 100 akan berformat dan berganti menjadi mata uang dolar. Ya, selanjutnya adalah lembar kerja faktur. Untuk lembar kerja faktur ini kita mulai dengan membuat kolom yang cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Jadi kita pilih dari kolom A sampai G, atau kita blok dari kolom A sampai G, kemudian pilih perintah column, kemudian width, maka akan tampil gambar seperti di samping. Kita ketikkan saja 13, jadi nanti kolom yang ada di Excel akan lebih lebar lagi.
Kemudian untuk yang sel A1 kita tulis kata invoice-nya seperti biasa. Kemudian untuk yang B3 sampai B7 juga nama dari item-itemnya juga kita tulis seperti biasa. Kemudian untuk unitnya, jumlah unitnya kita tulis biasa juga ke sel E3 sampai E7. Kemudian kata diskon kita tulis biasa ke sel D3, kemudian extended price ke biasa juga. Untuk kata total, amount, duit, dan juga date kita tulis biasa saja. Dan selanjutnya adalah kita membuat agar teks yang kita tulis itu berada di tengah atau rata tengah. Jadi caranya adalah kita blok dari A1 sampai I13, kemudian pilih formatnya itu perintah format, kemudian perintah cell. Setelah itu kita akan tampil gambar seperti di samping. Kita pilih icon, kemudian pilih yang center. Maka nanti otomatis teks yang kita tulis akan rata tengah. Kemudian setelah itu untuk yang sel-sel yang bermata uang seperti di extended price dan juga unit price ini kan dollar kan ya, mata uang. Jadi kita ubah formatnya menjadi mata uang dollar. Caranya seperti tadi, yaitu perintah format, kemudian sel, dan pilih sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Untuk yang tanggal juga kita ubah menjadi format tanggal. Kemudian untuk yang persentase atau diskon ini kan persentase, kita ubah juga menjadi bentuk persentase juga tanpa desimal. Kemudian untuk yang diskon, ini khusus untuk yang diskon itu digunakan rumus, yaitu dengan fungsi if untuk menghasilkan nilai. Jadi untuk yang diskon ini ada rumusnya, bisa kita lihat. Jadi misalnya kalau harga yang unit price ini, kotak di unit price ini lebih dari 100, maka dia mendapatkan diskon 15%. Tapi kalau lebih dari 50, dia mendapatkan diskon 10%. Tapi kalau kurang dari 50, maka dia mendapatkan diskonnya adalah 0. Jadi dia tidak dapat. Untuk yang tim value-nya, untuk yang pertama, kalau sesuai tanggal faktur, dia berarti sama dengan ada denda, berarti dikalinya 100%. Tapi kalau untuk yang udah 30 hari, maka F8-nya itu dikali dengan 1,01. Dendanya 1%. Untuk yang 60 hari, maka dendanya 3%, jadi dikali 1,03. Setelah itu kita adalah menyimpan contoh. Jadi untuk menyimpan contoh sendiri disarankan untuk menyimpan sebagai example 6. Bisa lainnya juga. Kemudian setelah itu Excel sendiri itu otomatis menambahkan ekstensi .xls kepada nama file. Untuk menyimpan sendiri, kita tinggal mengklik file, kemudian akan tampil gambar seperti di samping. Kita simpan saja, kita pilih perintah simpan, kemudian tulis namanya, dan kita enter atau kita oke. Demikian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan bye.